നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓ അതെ. ഓ ഉണ്ട്.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera para perwira Pertamina Group. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar para perwira Pertamina Group semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan nikmatnya lah kita semua dapat senantiasa dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati kepada Dr. Dodi Siregar MPH selaku Vice Director Medical Services, yang kami hormati seluruh jajaran manajer medical Pertamina, kemudian yang kami hormati segenap panitia dan manajemen perwira Pertamina Group yang insya Allah semuanya sudah hadir, sudah nampak ada sekitar 62 peserta ya siang hari ini. Mudah-mudahan masih akan bertambah lagi. Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, maka Pertamina mengadakan Health Talk pada siang hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, mengenai merdeka dari jantung koroner. Nah, mungkin para perwira Pertamina Group, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semuanya kita akan kupas tuntas mengenai merdeka dari jantung koroner pada siang hari ini. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan. Selanjutnya kita mulai pemaparan materi dari narasumber, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Baik, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para perwira Pertamina Group, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Dodi Siregar, MPH, selaku Vice Director Medical Services. Kepada Dr. Dodi kami persilahkan. Silakan, Dok. Dokter Dodi udah mau ngomong. Ya, ini udah, Dokter Dodi udah ada. Ya, terima kasih. Ya, Dok, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu para perwira Pertamina yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan webinar ya, Healthy Talk, tentang merdeka dari jantung koroner. Nah, ini salah satu topik yang menarik karena kita ketahui bahwa penyakit jantung ini salah satu penyakit pembunuh yang menyebabkan kematian di Indonesia. Jadi kita sebagai perwira Pertamina ini harus mengetahui bagaimana penyakit-penyakit jantung ini bisa mengenai kita. Terus apa upaya kita untuk bisa menghindar dari penyakit jantung. Dalam hal ini ada narasumber yang akan kita tampilkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kami mengharap dari manajemen RSPP seminar ini, Healthy Talk ini memberikan manfaat untuk kita semua.
Kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan waktunya untuk memberikan pengetahuannya. Kepada audiens, para perwira Pertamina, kami ucapkan terima kasih sudah ikut terlibat dalam webinar ini maupun Healthy Talk ini. Saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih dan sekaligus membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Healthy Talk tentang merdeka penyakit dari penyakit koroner. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Dr. Dodi Siregar yang telah berkenan untuk membuka Health Talk kita siang hari ini. Baik, para perwira Pertamina Group tentunya sudah tidak sabar lagi untuk kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber. Baik, kita bacakan terlebih dahulu CV beliau. Yang hari ini narasumber kita adalah Dokter Cantik yang berpraktek di RSPP. Baik, beliau adalah Dokter Friskita Dewi. Beliau lahir di Bandung tanggal 25 Mei tahun 83. Kemudian beliau pendidikan Educational History SMA di Bandung, SMU 2 Bandung, kemudian melanjutkan Faculty of Medicine University Pajajaran 2001 sampai 2007, kemudian untuk program spesialistik di 2010-2014 Cardiology and Vascular Department University of Pajajaran juga. Kemudian 2014 crash program Vascular Training Harapan Kita di National Heart Center Jakarta. Lalu 2017 beliau menempuh fellowship program of echocardiography and diagnostic non-invasive di Harapan Kita National Heart Center Jakarta. Pengalaman beliau bekerja sangat banyak dan salah satunya adalah di Rumah Sakit Pusat Pertamina hingga saat ini. Tentunya workshop, seminar, informal education, dan course ini sangat banyak sekali ya, bisa 2 hari ya dok dibacakan mungkin baru selesai. Baik, oke. Hobi beliau traveling, listening music, socialize, internet, kuliner juga ya dok ya. Ini nggak ketinggalan nih kuliner. Baik, oke, langsung saja. Tentunya kita persilahkan dokter cantik kita, Dokter Friskita Dewi, spesialis jantung pembuluh darah, untuk memaparkan materinya. Silakan dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Dokter Lina atas perkenalan yang sangat ramah. Sekali ini saya dipercaya untuk membawakan topik mengenai do and don't to keep your heart healthy. It's time to freedom from heart disease. Mendengarkan sedikit pemaparan dari saya. Sebenarnya ini penting banget nggak sih masalah penyakit jantung dan kardiovaskular? Apakah dokternya hanya melebih-lebihkan saja atau hanya nakut-nakutin aja? Tapi pada kenyataannya bukannya dokter menakut-nakuti. Berdasarkan data yang ada, memang penyakit jantung dan kardiovaskular memegang peranan sebagai penyebab kematian nomor 1, baik secara global maupun secara nasional di Indonesia sendiri. Berdasarkan data yang didapatkan dari WHO, di Amerika Serikat dari tahun 2019 sampai 2021, penyebab kematian pertama merupakan penyakit jantung, diikuti oleh kanker, dan diikuti dengan COVID-19. Itu di Amerika Serikat. Tapi bagaimana dengan di dunia sendiri? Penyakit cardiovascular disease masih menuruti urutan pertama dengan angka kematian lebih dari 18,6 miliar. Di Indonesia, angka kejadian penyakit jantung, pembuluh darah, dan juga stroke menuruti angka urutan ke-1 dan ke-2.
Nah, selain menyebabkan angka kematiannya tinggi, penyakit jantung dan stroke menelan biaya yang sangat tinggi mencapai lebih dari triliunan, dan banyak juga ironisnya banyak penderitanya terkena pada usia yang masih produktif. Laki-laki usia produktif mempunyai resiko yang lebih tinggi. Ini banyak terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun. Jadi laki-laki pada usia 40, 60 tahun lebih beresiko dibandingkan perempuan. Di mana kita ketahui usia 40, 60 merupakan usia yang produktif, di mana diseharuskan kita bisa dapat berproduksi dalam bekerja, menghasilkan bagi perusahaan dan juga negara. Tapi jika kita sakit, maka kos yang dikeluarkan selain untuk biaya berobat, tapi juga untuk pekerjaan berkurang. Berdasarkan data, jika kita mampu menanggulangi faktor resiko, menurunkan angka kejadian penyakit jantung dan kardiovaskuler di atas 60, jadi angka kejadian yang di usia di bawah 60 bisa kita turunkan, maka kita dapat menghemat sampai 17.000 triliun. Bayangkan cukup besar ya, dan yang bisa kita hemat jika kita dapat mencegah penyakit jantung dan kardiovaskular. Dan ironisnya lagi, penderita penyakit kardiovaskular 60-60%-nya tidak mempunyai asuransi. Kita bisa melihat dari tahun 1990 sampai tahun 2013 dalam rata-rata per tahun terjadi peningkatan angka kejadian hampir 2%. Ini juga berdasarkan data dari Kemenkes, penyakit katastrofik, yaitu penyakit jantung, stroke, ginjal, dan diabetes, mencapai 1/3 dari seluruh dana yang dihabiskan untuk dana kesehatan. Tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan dulu nih Dokter Lina mengenai jantung. Apa sih sebenarnya jantung? Sepenting apakah itu jantung? Iya, siap dok. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu ya dok ya? Dulu ya, sebelum kita ngomongin yang lain. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pompa darah untuk ke seluruh tubuh. Dia letaknya di rongga dada sebelah kiri agak ke tengah. Besarnya sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Nah, bagian-bagian jantung ini terdiri dari serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan kiri, ada ototnya, ada katupnya, ada pembuluh darah besar yang masuk ke jantung maupun keluar jantung. Nah, selain itu terdapat arteri koroner. Arteri koroner itu sendiri apa sih? Dia merupakan pembuluh darah yang memberi makan otot-otot jantung. Jantung ini dia berdenyut sampai lebih 100.000 per harinya. Dia memompakan darah lebih dari 38 liter ya. Baik, bayangkan ada 38 aqua besar tuh, itu adalah darah yang dipompakan darah kita ke seluruh tubuh. Dia fungsi yang membawa zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh termasuk otot jantung. Kemudian dia menerima kembali darah yang mengandung sisa-sisa metabolisme. Nah, jantung sendiri untuk bekerja dia membutuhkan zat makanan dan oksigen. Tadi, sehingga dia memiliki pembuluh darah sendiri yang disebut koroner. Dia merupakan cabang pembuluh darah besar yang keluar dari jantung, berfungsi mengalirkan darah ke otot jantung. Arteri koroner terdiri dari dua arteri. Arteri koroner kanan, dia memasukkan darah ke bagian jantung bagian bawah dan kanan. Arteri koroner kiri, dia memasukkan darah ke bagian depan, puncak, dan sebagian kiri jantung. Sedangkan arteri koroner kiri belakang memasukkan darah ke jantung bagian kiri dan belakang. Di gambarnya, yang biru itu yang kanan, yang ini yang pink ini kita kiri depan, yang kuning itu kiri belakang. Jadi jantung terdiri dari dua pompa kanan dan kiri dari darah ke seluruh tubuh masuk jantung kemudian ke paru-paru. Di
Di paru-paru terjadi proses pertukaran gas karbon dioksida yang keluar dan oksigen. Darah bersih dari paru-paru masuk ke jantung sebelah kiri, kemudian akan dipompakan ke seluruh tubuh. Cukup sederhana ya penjelasan saya. Ini pasti kita udah pernah belajar dari kita dulu sekolah ya. Oke, kemudian kita lanjut. Apa sih yang disebut penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner dimulai dengan terjadinya proses arteriosklerosis yang sudah terjadi dari kita kecil. Dapat ini gambar pertama ditunjukkan adanya pembuluh darah yang normal, aliran darahnya lancar tuh, tidak ada sumbatan. Tetapi pada penderita penyakit koroner terjadi plak, jadi ada blocking aliran darah untuk alirannya, dan blocking itu bisa terjadi pecah sehingga menjadikan serangan jantung. Gambar lagi. Nah, penyakit jantung koroner arteriosklerosis ini dapat terjadi pada pembuluh darah yang di otak sehingga dapat menyebabkan terjadinya stroke iskemik atau iskemi di otak, iskemi atau infark di otak. Jika terjadi di pembuluh darah jantung, dia dapat menyebabkan iskemi atau infark di miokard. Jika terjadi di pembuluh darah ginjal, dapat menyebabkan menurunnya aliran darah ke ginjal. Jika terjadi di pembuluh darah perifer atau contohnya pembuluh darah kaki, dapat menyebabkan rasa sakit, pegal jika berjalan, atau juga luka-luka pada tungkai kita di kaki. Tergantung terjadi peristiwa di pembuluh darah yang mana. Jadi peristiwa arteriosklerosis ini dapat terjadi di seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner itu apa aja sih? Tanda dan gejala yang khas adalah adanya keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit, baik saat istirahat atau aktivitas, yang disertai dengan keringat dingin atau gejala lain seperti lemah, rasa mual, muntah. Dapat disertai dari keringat dingin. Rasa nyeri dadanya itu dapat berupa rasa terbakar atau dapat seperti tertekan di dada atau rasa berat, atau bisa juga seperti rasa mual dan nyeri ulu hati. Dia dapat menjalar ke lengan kiri, leher maupun punggung. Tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung dapat menjalar ke tulang belakang dada, tulang dapat menjalar ke leher, bahu, dan dada, dapat menjalar ke rahang, dapat ke ulu hati, atau dapat ke punggung di antara kedua belikat. Jadi kurang ke arah bawah ya, lebih ke arah atas penjalarannya. Nah, jika kita sampai menemukan keadaan emergensi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, amankan penderita atau baringkan penderita. Istirahatkan sampai nyeri berkurang atau hilang. Jika ada oksigen, berikan oksigen. Cepat panggil bantuan, panggil dokter, atau segera bawa ke rumah sakit terdekat. Jika mempunyai aspirin, kunyah langsung 2-4 tablet. Kemudian gunakan nitrat di bawah lidah atau isosorbit. Don't be panic. Oke? Jadi nggak perlu juga tusuk-tusuk, ya Dokter Lina tusuk-tusuk jarum di jempol, di tangan, nggak perlu itu ya. Jadi kita lakukan yang itu tadi, segera cepat cari bantuan. Ya, call for help. Diagnosis dari serangan jantung dapat berupa EKG, echo, kateterisasi jantung, pemeriksaan darah secara serial, ataupun adanya stress exercise test, pemeriksaan cardiac CT, atau MRI. Nah, Dokter Lina nih, tadi kondisi serangan jantung, tapi karena kita temanya ingin merdeka dari penyakit jantung koroner, itu kan kondisi daruratnya. Saya maunya kita mencegah, karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, saya akan membahas mengenai pencegahan dari penyakit jantung koronernya itu. Jadi, tidak sampai ke serangan jantung itu. Oke, maka di sini kita akan membicarakan mengenai faktor resiko penyakit kardiovaskular.
ada dua kelompok faktor risiko, yaitu faktor risiko yang dapat dirubah dan faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Faktor risiko yang tidak bisa kita rubah apa aja sih? Usia bertambah. Usia nambah terus kita kan nggak bisa cegah ya. Jadi memang semakin usia bertambah, resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular akan meningkat. Adanya riwayat keluarga atau genetik itu kita tidak bisa merubah, nggak bisa jadi kita pindah ke kakak aja deh, kita nggak bisa, genetik akan selalu kita bawa. Kemudian jenis kelamin laki-laki akan lebih beresiko dibandingkan perempuan. Namun jika wanita tersebut telah menopause, resikonya akan hampir sama. Nah, yang bisa kita upayakan, kita ikhtiar, kita lakukan upaya di sini untuk tanggulangi adalah faktor-faktor seperti merokok, baik aktif maupun pasif. Jadi kalaupun kita tidak merokok, jangan terlalu tenang. Kita harus hindari juga lingkungan yang merokok, karena kita tetap akan kena resikonya sebagai kita perokok pasif. Tapi jangan salah mitos juga ya, katanya perokok pasif itu lebih bahaya dibandingkan perokok aktif. Tidak seperti itu. Si perokok aktif, dia selain dia sebagai perokok aktif, dia akan kena resiko sebagai perokok pasifnya juga. Jadi dia kenanya double. Jadi baik yang resiko yang sebagai perokok aktif, pasifnya pun dia kena. Kedua adalah hipertensi, diabetes, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu mengenai penanggulangannya. Juga ada tambahan lagi sih, cukup tidur. Jadi untuk kaum rebahan di sini bisa mungkin dapat manfaat ya. Kita butuh tidur setidaknya 7 jam per harinya. Walaupun kita hanya mempunyai satu faktor risiko, tapi peluang kita untuk terjadinya penyakit jantung kardiovaskular itu lebih tinggi. Jadi jangan tenang ya. Jadi bagaimanapun kita walaupun cuma satu faktor risiko tetap harus kita tanggulangi. Nah, pertama kita akan ngomongin obesitas. Obesitas nanti bentuk badan yang apple, face, pear itu gimana maksudnya sih? Nah, sedihnya nih Indonesia dapat prestasi. Dia termasuk urutan ke-10 negara dengan penduduk terbanyak obesitasnya. Nih kita urutan ke nomor 10 ya, sayang banget ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki masyarakat di Indonesia agar jumlah obesitasnya dapat dikurangi. Ini berdasarkan data dari Kemenkes, kita dilihat nih, angka kejadian obesitas sentral pada umur di atas 15 tahun dari tahun 2007 sampai 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Obesitas dan overweight merupakan kondisi kronik yang dihasilkan dari ketidakseimbangan energi dalam beberapa periode waktu. Penyebab ketidakseimbangan energi ini dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang berbeda dan bervariasi antar individu. Perilaku individual yang gemar makan enak, gemar kuliner, tapi dia malas gerak, kaum mager, kaum rebahan, tolong. Faktor lingkungan, ya jadi ternyata faktor lingkungan juga berperan dalam terjadi obesitas, yaitu seperti contohnya polusi, daerah yang polusinya tinggi, dia beresiko untuk meningkatkan terjadinya obesitas. Kota-kota besar di mana kemacetan tinggi, stresnya tinggi, dia pun berperan serta menyebabkan penduduknya untuk terjadi obesitas. Dan juga genetik berperan dalam kompleksitas obesitas. Kenaikan berat badan disebabkan karena intake kalori yang berlebih dibandingkan dengan intake kalori yang digunakan. Penurunan berat badan terjadi jika intake kalori lebih sedikit daripada kalori yang digunakan. Keseimbangan energi dapat dibandingkan dengan skala. Ketidakseimbangan energi muncul ketika jumlah kalori yang dikonsumsi tidak sama dengan jumlah kalori yang digunakan tubuh. Kenaikan berat badan terjadi dari kombinasi dari konsumsi kalori dan aktivitas fisik. Nah, angka kematian akan meningkat seiring dengan bertambahnya berat badan, distribusi lemak, dan aktivitas fisik yang kurang. Yaitu faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan angka kematian adalah berat badan yang berlebih, BMI di atas 25,
distribusi lemak, regional lemak. Pola peningkatan berat dan gaya hidup sedentary, gaya hidup mager. Ini bisa kita lihat bentuk badan yang tipe apple sama pear. Yang apple kita lihat terjadi penumpukan lemak di daerah di atas dari pinggang. Jadi bentuknya bulat. Sedangkan kalau bentuk pear dia lebih besar di bawah pinggang. Kenapa? Karena pada bentuk pear dia lebih banyak mengandung visceral fat. Visceral fat dia tuh menempel pada di bawah perut, menempel dengan organ di dalam perut seperti hati. Sedangkan kalau lemak subkutan dia berada tepat di bawah kulit. Nah, ini yang berbahaya merupakan jika kebanyakan visceral fat. Karena sebenarnya lemak itu sendiri merupakan organ endokrin yang dapat mengalami multiplikasi, hipertrofi, memperbanyak diri, dan sehingga dapat, ya itulah, semakin banyak lemak dia akan mudah memperbanyak lemaknya sendiri. Kedua, dia akan menumpulkan efek lapar. Jadi kadang mungkin orang yang overweight atau berobesitas yang memang kenapa makannya banyak, jadi sinyal kenyangnya dia tuh tumpul, jadi dia susah kenyangnya. Itu karena banyak tumpukan lemak, jadi bukan salah dia juga. Jadi memang sinyalnya tuh udah agak keganggu, jadi alarmnya keganggu. Nah, ini yang bentuk pear shape, ini yang bentuk apple ya, lebih banyak visceral fat sehingga meningkatkan resiko kardiometabolik. Yang bentuk pear dia lebih sedikit visceral fatnya, lebih rendah terjadinya kardiometabolik. Nah, tadi bahaya obesitas bagi kesehatan. Obesitas beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes kencing manis, dan juga hipertensi. Berisiko 3 kali terkena batu empedu, cholelithiasis. Beresiko terjadinya obstruction sleep apnea. Jadi dia orang obesitas biasanya dia tidurnya suka ngorok. Nah, ngorok tuh bahaya juga, takutnya sleep apnea. Jadi ada periode tidurnya tuh dia nggak nafas, berhenti nafasnya. Dia ngorok, berhenti nafas, terus pas saat bangun dia gasping gitu kan. Ya, itu meningkatkan resiko terjadinya sudden cardiac death gitu kan, serangan jantung koroner. Obesitas juga beresiko tinggi untuk menyebabkan penyakit kanker pada laki-laki, yaitu kanker usus besar, kanker kelenjar prostat. Sedangkan pada wanita berisiko tinggi untuk meningkatkan terjadinya kanker payudara dan leher rahim. Obesitas berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Dan juga dia dapat untuk orang-orang yang mau punya anak nih, mungkin di sini masih ada yang berusaha punya anak. Dia menurunkan tingkat kesuburan reproduksi. Jadi jika ingin punya anak, kita harus olahraga rutin dan juga berat badan harus diturunkan. Nah, ini down-nya apa nih? Makan tinggi lemak, gula, garam. Makan kurang sayur, buah. Jadi harus dibiasakan memang dari kecil ya, dari pola hidup seperti ini. Jadi dari sekarang anak kita mulai tanamkan biasa makan sayur tuh enak. Jadi ditanam sedari kecil, kita udah mulai doktrin nih, makan sayur tuh enak, bukan makan sayur itu tidak enak ya. Jadi jadwal makannya dibuat teratur, jangan sampai tidak teratur. Jangan skip breakfast, sehingga kalau tidak sarapan, nah takutnya malah menambah porsi pada saat siang atau malam. Malah kalau malam kita makannya malam banyak, di situ ada enzim-enzim yang menyebabkan terjadi obesitas dan diabetes. Jadi nggak apa-apa pagi siang kita makannya cukup, malam kita agak kurangi sedikit. Sering ngemil, pengolahan makanan menggunakan banyak santan, minyak, dan banyak gula. Nah, ini ya contoh-contohnya nih. Makanan yang sebenarnya mungkin sering kita lakukan sehari-hari nih. Nah, ini jangan kayak gini. Enak-enak ya, Dok? Enak-enak. Coba kamu mau pilih di sini apa? Ini makan kayak gini sebulan sekali aja. Kayak gini, dilihat kerupuk. Semakin dia tipis,
semakin dia makin banyak trans fat. Jadi kalau kita lihat kentang goreng, terus chips, makin bahaya ya makin tipis karena semakin tinggi kadar trans fatnya. Jadi dia masih mending makan kentang goreng ya dibanding makan keripik kentang gitu karena trans fatnya semakin banyak. Ini kita lihat juga itu apa sih nama cupcakes, ini anak saya suka minta nih biasanya, tapi lihat gulanya itu banyak banget. Kemudian ini kita lihat ya telur puyuh ya, apalagi dok ya telur puyuh. Telur puyuh. Ini selain dia dengan kolesterolnya tinggi, kaya akan purin, jadi asam uratnya juga Asam urat. tinggi. Makanan olahan seperti daging olahan ini juga tidak baik ya. Nah, bagaimana kita cara diet dan berat badan? Berarti kita harus menentukan IMT. Gimana cara menentukan IMT? Ya dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. IMT adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Oke, ini kalau WHO targetnya itu di bawah 25. Indonesia juga di bawah 25 ya. Normal tuh 18,5 sampai 25. Kalau bisa sih di bawah 3 ya, karena kalau WHO menyarankannya di bawah 23. Nah, di bawah 23. Jadi nggak overweight juga. Apakah bahaya menurunkan berat badan secara cepat? Nah, menurunkan berat badan secara terlalu cepat juga nggak bagus. Karena jika berat badan penurunan dilakukan terlalu cepat dan drastis, maka yang banyak keluar tuh kehilangan adalah banyaknya air, elektrolit, mineral, jaringan otot, dan protein yang berada di jaringan lemak. Nah, hal ini akan beresiko terjadinya kelelahan, dehidrasi, terganggunya daya tahan tubuh, keseimbangan elektrolit, serta bisa terjadi amenor gitu. Jadi yang disarankan adalah slowly but sure, alon-alon asal lakon kayak orang Jawa ngomong ya. Penurunan berat badan dianjurkan adalah sekitar 0,5 sampai 1 kilo setiap minggu. Dilakukan secara bertahap dengan pembatasan energi lebih kurang 500 kilokalori setiap harinya. Jadi bertahap biar tidak terlalu yoyo juga. Gampang turun, gampang naik itu juga nggak bagus. Oke, apa yang harus kita lakukan, Du? Mengurangi makanan berlemak atau yang mengandung kolesterol tinggi, diet tinggi serat 30-45 gram berupa oatmeal, nasi merah, buah-buahan sebanyak 200 gram, jangan terlalu banyak juga buah, karena buah juga kita harus pilih, jangan yang terlalu banyak airnya. Cukup 2-3 kali penyajian per hari, jadi jangan berlebih juga, karena di dalam buah pun terdapat gula. Sayur-sayuran sebanyak 200 gram, 2-3 kali penyajian per hari. Ikan minimal 2 kali seminggu, kurangi garam, kalau bisa di bawah 5 gram per hari, tapi kemudian kurangi juga konsumsi alkohol. Sampai sini mungkin Dokter Lina ada yang mau dikomentari? Nah, kemudian kita lanjut kepada top faktor resiko kedua, yaitu hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah tinggi, tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90. Hipertensi ini sering disebut silent killer karena sering kali tanpa keluhan, sehingga penderita dia tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi. Mungkin Dokter Lina sering ketemu ya, pasien bilang, Bapak darah tinggi, pasti bapaknya bilang, oh enggak, saya nggak darah tinggi, saya nggak suka pusing, saya nggak ada keluhan dari tengkuk. Padahal itu salah sekali ya, itu mitos. Karena darah tinggi itu dia nggak ada keluhan. Tapi sekali lagi bukan berarti dia tidak berbahaya atau tidak mengakibatkan kerusakan. Karena kalau ada, dia dapat menyebabkan terjadi komplikasi. Jadi kalau memang ada walaupun tanpa keluhan, sudah harus kita tangani. Jadi diketahui hanya 1/3 dari penderita hipertensi yang terdeteksi. Jadi banyak yang nggak ketahuannya nih Dokter Lina nih.
Dari sepertiganya itu kurang loh dari setengahnya yang minum obat. Ya. Jadi banyak banget. Dari setengahnya minum obat, kurang lagi setengahnya nih yang optimal terapinya. Jadi tata laksana hipertensi baik di Indonesia maupun secara global itu masih kurang tertangani secara optimal. Nah, apa yang kita bisa lakukan? What can we do? Kan ini judulnya do and done kan? Makanya apa yang bisa kita lakukan di rumah nih? Kita dapat melakukan pengukuran tekanan darah di rumah. Lakukan dengan menggunakan tensimeter digital, nggak perlu yang air raksa karena sudah dilarang ya, karena air raksa itu merusak lingkungan. Cukup akurat menggunakan tensimeter digital. Tapi jangan lupa ya untuk melakukan kalibrasi secara rutin. Nah, caranya gimana? Sebelum kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, jangan merokok, olahraga, atau minum kafein, alkohol 30 menit sebelum pemeriksaan. Duduk tenang, istirahat 1-2 menit dengan tangan rileks, punggung tangan bersandar, kaki tegak lurus terhadap lantai. Nah, duduk ya, atau bisa tangannya kita taruh aja di atas meja atau di samping kursi, ya, tapi jangan menggantung ya. Pasang tensimeter pada lengan yang non-dominan, kurang lebih 2,5 cm di atas lipat siku. Jadi kalau kita biasa pakai tangan kanan, coba ditensi di kiri. Kalau kita kidal, ditensinya di kanan. 2,5 cm di atas lipat siku. Lakukan pemeriksaan 2 kali, atau kadang boleh 3 kali ya, kadang saya menganjurkan 2-3 kali, dengan jarak minimal 1 menit, dan catat rata-rata dari pengukuran tersebut. Biasanya kalau saya 3 kali, yang pertamanya dibuang, karena biasa tekanan darah yang pertama lebih tinggi. Kita ambil yang kedua, ketiga, kita ambil rata-rata, kemudian dicatat. Lakukan pemeriksaan tersebut 2 kali sehari. Pagi-pagi, setelah kita bangun tidur, setelah buang air besar, buang air kecil, tapi sebelum sarapan, kita tensi. Kemudian malam hari sebelum kita makan malam, kita lakukan pemeriksaan tadi 2-3 kali. Kemudian dicatat, kita coba catat, kalau biasanya saya kasih PR sama pasien saya seminggu. Nanti kita laporkan hasilnya sama dokternya. Mengapa sih pemeriksaan tekanan darah di rumah itu penting? Karena pemeriksaan tekanan darah di rumah dapat mengidentifikasi 2 kondisi fluktuasi tekanan darah, yaitu hipertensi tersamar atau mass hipertensi, yaitu kondisi di mana tekanan darah tinggi kalau perlu di rumah. Namun kalau ke dokter jadi normal, jadi nggak ketahuan nih dia sebenarnya ada hipertensi, nggak ketahuan, jadi nggak diobatin. Gitu. Atau kebalikannya, yaitu white coat hypertensi, yaitu hipertensi kerah putih, di mana dia kalau di rumah normal, tapi kenapa sih setiap kali ke dokter atau ke rumah sakit tekanan darahnya tinggi? Dokter Lina suka ketemu pasien seperti itu nggak, dok? Ya, jadi dengan ini kita harapkan kondisi-kondisi tadi mass hipertensi atau white coat hipertensi dapat ditanggulangi. Jadi dengan itu kita dapat mengetahui variabilitas dan variasi fluktuasi tekanan darah, karena fluktuasi yang berlebih dapat menjadi tanda sign terhadap terjadinya resiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu juga dapat meningkatkan compliance pasien, kesadaran dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi. Kenapa sih hipertensi harus diterapi? Karena dia dapat menyebabkan gagal jantung, terjadinya stroke, serangan jantung, bahkan kematian. Dengan hanya menurunkan tekanan darah sistolik 10 mm Hg dan diastolik di bawah 5 mm Hg dengan satu obat dan atau perubahan gaya hidup dapat menurunkan resiko Anda terkena komplikasi terjadinya hipertensi, terjadinya komplikasi tadi seperti gagal jantung tadi, stroke, serangan jantung maupun kematian. Nah, ini kita ada bagan klasifikasi resiko hipertensi berdasarkan derajat tekanan darah, faktor risiko kardiovaskular, adanya kerusakan organ, ataupun komorbid lainnya. Nih, kita lihat nih, tahap 1, nggak ada komplikasi. Dia tidak mempunyai faktor risiko lainnya. Jadi target tekanan darah dia berapa?
sistoliknya 130 sampai 139, diastoliknya 85, 89. Nah, berikutnya, tapi kalau dia ada faktor resiko, targetnya 1-2 faktor resiko masih dan tidak ada kompleksnya masuk faktor resiko rendah. Tapi jika dia naik tensinya 140 sampai 159, dia sudah masuk resiko sedang. Lebih berat lagi, dia masuk resiko sedang, resiko tinggi seiring dengan derajat peningkatan tekanan darah. Nah, resikonya semakin tinggi jika faktor resikonya bertambah. Saya skip ya, karena ini agak lama jelasinnya. Nah, tekanan darah normal tinggi antara 130 sampai 135, sistoliknya, diastoliknya 85 sampai 89. Kita masih termasuk ini boleh dicoba intervensi gaya hidup. Ya. Boleh boleh pertimbangkan untuk menghiasi obat jika ada faktor risiko penyakit jantung lainnya. Jika tidak, dapat kita coba dulu dengan intervensi gaya hidup. Tapi kalau tensi udah 140 sampai di atas 140, selain intervensi gaya hidup, sudah mulai nih kita harus minum obat. Nah, segera. Apalagi jika tensinya di atas 160/179. Selain gaya hidup, semua harus kita intervensi ya gaya hidupnya. Harus cepat-cepat kasih obatnya. Nah, nanti dikontrol lagi 3 bulan udah tercapai belum target kita, gitu. Nah, pada pasien dengan hipertensi dengan resiko sedang atau rendah, tanpa adanya penyakit jantung kardiovaskuler, ada penyakit ginjal, atau ada kerusakan organ, dapat dicoba intervensi gaya hidup selama 3-6 bulan. Tapi kita evaluasi nih, oh dokter bilang saya cukup merubah gaya hidup aja, udah gitu, blas, hilang. Nggak kayak gitu juga. Kita harus evaluasi 3-6 bulan. Kalau tidak tercapai dengan gaya hidup, berarti di situ kita sudah perlu adanya terapi medikamentosa. Kontrol ya dok, jadinya dok? Ya, jadi harus kontrol. Jadi jangan, mungkin kita beberapa kali ya dok ya dari MCU disaranin buat ABPM. Oh ternyata hasil ABPM-nya belum minum obat. Oke. Ya, tapi jangan sampai udah kata dokter nggak apa-apa, nggak. Kita lihat lagi 3 bulan lagi, 3-6 bulan lagi. Dan gaya hidup itu apakah sudah tercapai target kita. Jadi jangan langsung udah dayu aja, jangan follow up, monitoring. Sudah merasa aman. Merasa aman. Oke. Tadi berdasarkan ini ya kelompok usia. Tadi kan mungkin suka denger ya, saya usia kan udah 50-60, berarti nggak apa-apa dong hipertensi. Ya nggak gitu juga, walaupun memang sih ada target tekanan darah berdasarkan usia. Nih mungkin yang paling banyak tekanan darah untuk golongan usia 18-65 tahun, target tekanan darahnya di bawah 130. Tapi nggak lebih kurang juga 120, di bawah 120, jadi bukan berarti targetnya sampai turun banget. Karena ternyata berdasarkan studi, tekanan darah yang terlalu rendah di bawah 120 juga angka mortalitasnya juga meningkat. Tapi kalau dia ada penyulit lainnya seperti diabetes, penyakit ginjal, ada penyakit jantung koroner, atau stroke, nah kita lihat juga sama targetnya untuk segitu. Targetnya masih 130. Nah, yang kita agak longgar jika pada usia lanjut kita di sini. Dia nggak di bawah 130, tapi targetnya 130 sampai 139. Ya, jadi di atas 65 tahun target tekanan darahnya nggak usah sampai di bawah 130 dok. Jadi antara 130 sampai 139. Untuk target tekanan darah diastoliknya sama untuk semua golongan usia 70 sampai 79. Oke. Bagaimana nih hubungan perubahan gaya hidup dengan tekanan darah? Dengan kita menurunkan berat badan per 10 kilo, tekanan darah pun akan turun 5-20 mm/Hg. Dengan kita perencanaan makan yang baik tadi,
banyak serat, buah-buahan, dapat menurunkan tekanan darah sampai antara 8 sampai 14. Dengan diet rendah garam, menjaga asupan garam di bawah 5 gram per harinya, dapat menurunkan tekanan darah 2 sampai 8. Dengan melakukan aktivitas fisik, ya tekanan darah 4 sampai 9 mm. Dengan mengurangi jumlah konsumsi alkohol 2 sampai 4 mm per Hg. Nah, Dok, mungkin sering nggak Dokter Rina sering ketemu pasien, saya nggak ada waktu nih buat olahraga, saya jam pagi saya ke kantor, pulang malam. Nah, kapan saya olahraga? Sering dok. Ya kan banyak itu hariannya. Jadi kalau untuk olahraga memang kita harus make time. Sekarang kita menginvestasi untuk diri kita sendiri. Selain itu, kita dapat meningkatkan aktivitas fisiknya. Kalau memang alasannya dia kerja, kita tingkatkanlah bagaimana aktivitas fisiknya, jangan yang duduk aja. Kalau memang harus ke kantor, ya kita lihat parkirnya dijauhin dikit. Jadi ya mampu laksana kita memang harus cari yang semua yang mampu laksana. Kita nggak mungkin juga sama pasien kita menyuruh hal-hal yang tidak mampu laksana. Ya kalau memang ke kantor ya kita bilang parkirnya agak jauhan dikit. Nanti kalau ke lantai 2, lantai 3 jangan pakai lift ya, pakai tangga. Jadi itu lebih sebenarnya kadang-kadang lebih meningkatkan aktivitas sehari-hari, itu lebih daripada kita nggak ada olahraga, yang olahraga cuma seminggu, olahraga kan mungkin cuma seminggu sekali, 1 atau 2 atau 3 kali kalau nggak ada waktu. Tapi dengan kita meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari, ya itu sangat membantu. Jadi kalau alasannya nggak ada olahraga, coba parkirnya, jalan di kantornya, pergi makan siangnya, itu kita bisa semuanya. Jadi kita make time. Mobilisasi ya dok ditambah. Ya, harus. Kemudian ini untuk kolesterol, target kolesterolnya. Jadi untuk target kolesterol setiap orang beda. Kita harus melakukan stratifikasi resiko dulu pada individu tersebut. Kita masuk golongan mana? Apa kita masuk golongan resiko rendah, sedang, resiko tinggi, sangat tinggi, atau sangat tinggi? Semakin rendah, kita targetnya semakin longgar. Untuk resiko rendah, target LDL-nya di bawah 116. Untuk resiko sedang, di bawah 100. Untuk resiko tinggi, itu ya pasien yang ada riwayat tensinya di atas 180, pasien dengan gangguan ginjal, diabetes di atas 10 tahun, targetnya lebih ketat lagi 70. Kalau udah pernah ada riwayat serangan jantung, targetnya lebih tinggi lagi, LDL-nya di atas di bawah 55. Untuk yang sangat tinggi di bawah 40. Kolesterol jahat LDL, jadi harus tahu juga ya, kita biasakan tahu, seringkali kita nanya pasien ada kolesterol nggak? Nah, kalau kita harus mengenal juga kolesterol tuh ada komponennya, baik komponen kolesterol total, LDL, trigliserid, nanti kan ada macam-macam. Jadi mungkin saja kolesterol total kita normal, tapi LDL-nya tinggi. Jadi kita biasakan nih untuk perwira Pertamina, kalau lihat hasil lab, kita lihat semua komponen kolesterolnya apa aja. Ya LDL, terutama kolesterol jahatnya. Nah, ini tadi stop merokok. Nah, karena di dalam merokok itu terdiri dari banyak zat-zat jahat. Ada aseton, natrilamin, hidroksianid, amonia, piren. Nah, ini semua dipakai, ini tuh yang ada pelarut ya, dipakai pewarna di industri, racun semut, bahkan ada sianida sedikit ya untuk hukuman ini. Ini tuh sangat jahat kandungan yang terdapat di rokok. Jadi kita stop rokok sedini mungkin. Nah, pasti ngomong itu, ya udah, saya udah nggak ngerokok kok dok, tapi saya masih vape. Nah, vape. Jadi kan mungkin banyak yang juga yang nanya, kalau saya nggak ngerokok, tapi kalau vape gimana dok? Sama aja, karena di dalam rokok elektronik juga terkandung zat-zat seperti propilen glikol. Dia mengiritasi paru-paru dan mata, menyebabkan gangguan saluran pernafasan seperti asma, sesak nafas, dan obstruksi paru.
Kemudian juga efek candu yang disebabkan oleh nikotin, menyebabkan depresi, kerusakan paru-paru, dan adanya diasetil menyebabkan terjadinya PPOK. Nah, semua itu merupakan zat karsinogenik sebagai penyebab kanker. Tadi ada ya, jadi sangat mengerikan dari merokok itu. Tapi untuk orang yang sudah merokok, jangan terlalu kecil hati, walaupun harus tetap di stop, karena manfaat berhenti merokok tuh sebenarnya udah kelihatan dari 1 hari kita berhenti merokok. Jadi dalam 1 hari kita berhenti merokok, dalam satu hari itu sudah terjadi tuh mulai tuh karbon monoksidanya dikeluarkan dari paru-paru kita. 5 hari hanya ke sebagian besar nikotin yang ada di tubuh kita udah mulai keluar. Setelah 1 minggu kita akan terjadi perbaikan dari indera penciuman, perasaan tuh maksudnya merasa ya, bukan perasaan hati ya, rasa maksudnya. Terus dalam 3 bulan udah terjadi fungsi paru akan meningkat sebanyak 30%. Kemudian kemampuan paru untuk membersihkan dirinya mulai mengalami perbaikan. Terus setelah 1 tahun resiko kardiovaskuler sih udah lumayan sih, menurun hampir setengahnya. Setelah di atas 5 tahun berhenti merokok, berarti resiko terjadi stroke udah sangat-sangat menurun. Jadi sudah kita pikirkan ke depan, kalau memang merokok, saatnya Anda berhenti merokok sekarang juga. Manfaatnya akan Anda rasakan. Jadi jangan juga ya kena mitos katanya kalau orang merokok, kalau mendadak berhenti merokok, nanti malah serangan jantung. Itu mitos ya. Oke. Faktor risiko berikutnya adalah diabetes mellitus, kencing manis gula. Nah, harus kita monitor dengan cara tes laboratorium. Terdiagnosa diabetes jika HbA1c-nya di atas atau sama dengan 6,5. Jika gula darah puasa di atas 126, glukosa plasma 2 jam di atas 200 mg per desiliter. Nah, kalau HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, dia udah masuk prediabetes. Atau glukosa puasanya 100 atau 125, terus dengan 2 jam TTGO-nya 140-149. Normalnya di bawah 5,7. Nah, ya. Kemudian exercise. Nah, tadi kan saya udah ngomong ya. Semakin baik, boleh nggak dong setiap hari? Boleh, setiap hari semakin baik. Nah, ya tadi ya, tapi mungkin kalau kita nggak bisa olahraga berat setiap hari, ya kan? Kita mulailah dengan jalan, kita akan bawa jalan, misalnya kita punya piaraan. Kita jika mau jalan, pilihlah jangan rute yang terdekat, tapi kita cari rute yang sedikit memutar, jalan tangga, nggak pakai lift. Jadi, terus kemudian kalau bisa 3 kali dalam seminggu ada olahraga aerobik sekalinya. Aerobik setidaknya 20-30 menit, seperti renang, jalan, atau bersepeda. Atau melakukan olahraga yang rekreasional, nih seperti basket, tenis. Saya bosen misalnya lari doang ya, sukanya olahraga rekreasional yang setidaknya dilakukan 30 menit 3-5 kali seminggu. Nah, selain itu kalau bisa 2-3 kali seminggu ada bisa olahraga untuk muscle juga seperti stretching, yoga, bending. Kurangi sedikit mungkin aktivitas yang hanya duduk, nonton TV, hanya lihat komputer, main video game, gak lebih dari 30 menit seharinya. Durasi dan frekuensi latihan fisik, bertambah lama olahraga tidak selalu membersihkan hasil lebih baik jika dibandingkan dengan yang berolahraga dengan singkat. Jadi bukan berarti olahraga harus lama ya, tapi yang penting cukup. Semuanya yang berlebihan itu gak bagus. Ya nggak harus selalu lama olahraganya, cukup 30-60 menit per kali latihan.
Hindari juga karena yang berlebih takutnya overuse injury. Nah, jadi cedera akibat intensitas dan durasi latihan. Dalam berolahraga harus diselingi dengan waktu istirahat yang cukup agar tubuh dapat mendapatkan kesempatan untuk memulihkan kondisi. Kemudian perhatikan juga tingkat kemampuan awal sebelum menentukan tingkat kekerapan olahraga. Jadi kita tahu yang semua harus mampu laksana. Jangan kita biasanya nggak pernah olahraga, tiba-tiba pengen olahraga yang berat. Enggak. Kita harus mengukur kemampuan awal kita untuk menentukan dosis olahraga kita berapa. Jadi jangan langsung tiba-tiba, semua bertahap. Ya, slowly but sure. 3 kali per minggu dengan olahraga aerobik dan anaerobik dengan intensitas 60-80%. Denyut jantung maksimal selama 30-60 menit per latihan. Setelah melakukan latihan secara teratur, lakukan evaluasi dari hasil latihan. Nah, tadi ya ketentuan olahraga bagi penderita hipertensi. Selain melakukan pola hidup sehat, mengendalikan tekanan darah, batasi konsumsi garam, dan minum obat teratur, olahraga sangat berperan dalam mencegah dan menurunkan hipertensi. Tapi nggak sembarangan, ada ketentuannya, jenis olahraganya. Seperti kalau orang sehat itu dianjurkan 2 jam 30 menit per minggunya. Sedangkan kalau penderita hipertensi 40 menit 3-4 kali per pekan. Jadi dia jadi frekuensinya lebih sering. Terus latihannya adalah seperti latihan fisik aerobik, intensitas sedang, pemanasan dulu 10-15 menit. Nah, pendinginan harus lebih lama, jangan mendadak berhenti agar tekanan darah tidak turun secara mendadak. Cara menghitung intensitas sedang gimana sih? Kan saya disuruh olahraga intensitas sedang. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan resep denyutnya. Tapi yang sederhana adalah menentukannya targetnya adalah 60-80% dari denyut nadi maksimal. Nah, rumusnya gimana sih denyut nadi maksimal? Itu dengan menghitung 220 dikurangi usia. Contoh, misalnya usianya 70 tahun, berarti 220 kurang 70 kurangi 70 sama dengan 150 kali per menit. Nah, kita mulai dulu nih dari yang minimal dulu nih, kita mulainya. Berarti 60% kali 150 sama dengan 90. Nah, kita olahraga targetnya 90. Berarti pace-nya ditahan seperti itu. Jika udah biasa kayak gitu, nanti ditambahkan sampai dengan batas maksimalnya 120. Jadi semuanya bertahap. Terus kita nanti bisa melakukan tes bicara. Intensitas sedang terjadi kita masih dapat ngobrol dan menyebutkan kalimat 15-20 kata tanpa tidak terlalu terengah-engah. Sekarang saya bicara tidak terlalu rendah. Nah, ini juga ya extreme exercise hipotesis juga nggak bagus olahraga yang terlalu berlebihan, karena tadi ini kita lihat olahraga ringan, sedang itu akan menyebabkan tubuh kita sehat. Tapi kalau yang berlebih karena faktor yang kurang diketahui, jadi kurang manfaatnya dalam menurunkan angka kematian. Terus juga meningkat angka terjadinya gangguan irama seperti atrial fibrilasi, terjadi remodeling yang tidak diinginkan pada jantung, dan juga terjadi arteriosklerosis. Jadi olahraga yang berlebih juga hilang manfaat dan proteksi ketika olahraga secara berlebihan. Do healthy lifestyle. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dewi yang telah berkenan untuk memberikan paparan ilmunya mengenai merdeka dari jantung koroner. Wah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari para perwira Pertamina Group ya. Kita langsung aja ya Dok ya. Pertama yang ini oke. Untuk sesi tanya jawab, saya yakin pasti rekan-rekan semuanya para perwira Pertamina ini sudah memiliki banyak pertanyaan di benaknya masing-masing. Boleh menanyakan secara langsung maupun bisa di kolom chat ya. Tapi ini sudah ada 3 pertanyaan yang di kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu.
Yang pertama dari Bapak Bagus Priambodo. Nah, Bapak Bagus ini menanyakan ada 2 pertanyaan, Dok. Pertanyaan yang pertama adalah, Dok, apakah ada batasan presentasi penyempitan pembuluh darahnya untuk pemasangan stent, Dok? Karena pengalaman ada dokter yang mengatakan 50-60% sumbatan itu harus pasang stent. Tapi kok ada juga yang bilang 80% sumbatan baru pasang stent. Nah, itu bagaimana, Dok? Oke. Mungkin ini tadi kan kita udah kenalan ya. Tadi kan untung kita kenalan dulu, makanya kita kasih tahu tadi ya pembuluh darah tadi ada pembuluh darah apa aja. Untuk pembuluh darah tadi kan dia ada pembuluh darah utama, left main namanya. Ada yang bercabang dia juga menjadi pembuluh darah tadi yang kiri depan, kiri belakang. Untuk pembuluh darah kiri depan biasanya dilakukan pemasangan ring jika di atas 70%. Tuh, ada keluhan maupun nggak ada keluhan biasanya bisa dipasang. Itu kembali kita lihat simptomnya dari pasiennya juga. Tapi sekarang ini kebetulan di RSPP ini kita punya pemeriksaan ini ya, Dok Aifus. Jadi kelihatannya kalau dari luar mungkin di rumah dengan angiografi biasa cuman kelihatan 60%, 70%. Ternyata kalau kita lihat kita masukin kamera di dalam pembuluh darah, ternyata hasilnya bisa lebih besar, atau ternyata dari luar kelihatan cuma 60%, ternyata hasilnya lebih besar daripada itu, bisa saja kemungkinannya. Itu biasanya, tapi pada umumnya di atas 70%. Atau jika di pembuluh darah utama di atas 50%. Tadi maaf, tadi pertanyaannya mana lagi? Ini nih. Ya. Terus kapan? Kemudian, oke. Gitu. Ya tadi yang jawaban saya tadi ya, umumnya 70%, tapi dengan pemeriksaan mungkin kita harus lihat lagi terjadi di pembuluh darah yang mana, lihat keluhan pasien juga. Kemudian ada misalnya ada yang dikatakan harus bypass, ada yang cukup obat aja. Mungkin itu nggak sih pertanyaannya? Iya dok, betul. Jadi pertanyaan kedua, dok, ya tadi saya belum bacakan. Dok, seseorang karena overtraining menyebabkan enzim troponin naik secara signifikan. Nah, saat periksa diputuskan bypass oleh dokter. Karena yang bersangkutan takut, maka melakukan second opinion ke rumah sakit lain. Ternyata di rumah sakit yang lain tersebut, dari dokternya cukup diberikan obat oral saja. Setelah 2 minggu kemudian dilakukan treadmill, ternyata hasilnya baik. Jadi poinnya pertanyaannya adalah kapan dan apa sih pertimbangannya seseorang itu harus bypass atau hanya cukup perlu dengan obat oral saja, dok? Nah, dari Pak Bagus. Jadi kapan pasien itu harus di bypass apa enggak? Ya, pertama sih kita harus melihat dulu hasil dari kateterisasinya, jenis penyumbatannya seperti apa. Nanti kan kita kategorikan lagi, mungkin kan pasien ini masuk resiko mana. Kalau sumbatannya banyak, ya mungkin memang harus diperlukan bypass. Tapi kan mungkin juga kita melihat pasien ini, keluhannya, usianya, kita selalu harus menimbang benefit dan risk-nya. Mungkin kalau yang untuk bypass sudah terlalu banyak operasi yang sudah usianya, misalnya risiko operasi yang sangat tinggi, tapi keluhannya tidak asimptomatis, mungkin bisa dipertimbangkan dari medikamentosa. Tapi yang utama, kita harus lihat dulu timbang benefit dan risk-nya untuk pasien tersebut. Jadi nggak bisa kita samaratakan sama pasien. Kita harus lihat lagi tadi jenis sumbatannya, faktor penyulitnya apa saja, keluhan pasiennya seperti apa. Itu harus kita pertimbangkan apakah pasien ini mau kita lakukan intervensi ataukah kita secara konservatif. Nah, ada hal-hal yang harus dinilai dulu. Oke, baik. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, dok, pertimbangannya ya. Gitu. Oke, baik. Gimana Pak Bagus Priambodo? Semoga sangat ngerti dan paham, puas ya, sesuai yang dijelaskan oleh Dokter Dewi. Baik, pertanyaan selanjutnya, dok, dari Pak Edi Subangkit.
Pak Edi ini menanyakan, dok, apakah ada kemungkinan orang tanpa riwayat nyeri dada, kemudian bukan perokok, tapi bisa kena serangan jantung, dok, hingga akhirnya harus pasang ring jantung? Karena ada pengalaman teman saya saat ini terpasang 3 stent jantung sejak 2018. Akan tetapi sampai saat ini masih kuat untuk melakukan aktivitas naik gunung, dok. Nah, gimana tuh, dok? Nah, oke, ada kemungkinan nggak pasien yang nggak pernah nyeri dada tiba-tiba serangan jantung sehingga harus dipasang? Ya ada. Karena tadi sudah saya bahas kan tadi faktor risiko tuh dia ada banyak tuh. Mungkin dia nggak merokok, mungkin dia nggak rokok, tapi dia ada hipertensi nggak, ada diabetes nggak, atau mungkin itu semua nggak ada. Tapi ternyata dia ada riwayat keluarga genetik. Ya, ada itu bisa saja terjadi, bisa terjadi. Terus tapi kak teman saya ini udah pasang ring 3, tapi itu masih kuat ya, iya bagus, tandanya berhasil ya. Tanda dipasang ring, dia mungkin teman Anda dapat menjaga risikonya, mengontrolnya dengan obat yang teratur ya. Bukan berarti kalau kita udah pasang ring kita tidak bisa menjalani hidup yang normal. Justru kita melakukan tindakan pemasangan ring agar pasien bisa memiliki kualitas yang baik, dapat tetap produktif gitu. Jadi bukan berarti kalau udah dipasang ring kita hidup udah nggak boleh ngapa-ngapain, tidak. Itu salah kaprah. Ya dengan hal kita harapkan pengobatan yang dilakukan dengan pemasangan ring, pasien tetap mengontrol faktor resiko dan yang lain dapat mempunyai kualitas hidup yang bagus, angka kematian yang rendah seperti itu. Jadi bisa banget. Oke, baik. Jadi itu ya jawabannya Pak Edi ya. Justru karena dipasang ring makanya kualitas hidupnya jadi meningkat, jadi bisa tetap naik gunung. Dan pentingnya ya jadi kan nggak nyeri dada dulu. Mungkin kan dulunya sebelum pasang ring kan jadi jalan dikit nyeri dada, setelah alirannya dibuka, faktor risiko kita kontrol dengan baik, dia bisa aktivitas seperti biasa. Iya, dan tentunya pasti pasien ini juga dia bisa menjaga lifestyle-nya ya, dok. Itu penting juga ya, dok ya. Baik, Bapak Edi. Itu saya bingung harus dijawab apa enggak nih. Dokter Lina lucu pertanyaannya. Oh, sop kambing ya? Sop kambing. Izin tanya dok dari Bapak Radit, apakah makan sop kambing ya? Mungkin sebenarnya nama sop kambing apapun dimanapun ya, judulnya sop kambing. Beresiko ningkatin kadar kolesterol nggak ya, dok? Gimana? Dia nanya siapa, lucu banget. Pak Radit, kalau menurut Pak Radit gimana? Ini ya kan di dalam kita ngomong dengan kandungannya deh ya, kandungan dudung roksi ya, ketahuan deh sebagai yang ini. Dudung roksi kan di dalamnya itu ada mentega, nyaksamin ya, nyaksamin, jeroan, yang semua trans fatnya jelas-jelas tinggi ya. Ya pastilah kolesterol, meningkatkan kadar kolesterol tentu saja, itu sih pasti ya, karena di dalamnya ada lemak, santan yang tadi saya udah larang-larang, itu bahkan tadi gambarnya ada ya, tadi ada dok. Ya itu sudah pasti Pak, meningkatkan, bisa kalau terlalu sering meningkatkan, cuma mungkin kalau Bapak sekali nyobain sedikit ya dimaafkan sedikit. Tapi ya sekali, tapi berikutnya Bapak olahraga, konsumsi serat, jadi kan nanti masa seumur hidup nggak pernah nyobain dugong roksi, nanti ada yang kurang ya. Tapi jangan dijadikan habit gitu. Baik, sudah jelas ya tadi ya. Oke, baik. Bapak Karnita mungkin tadi sepertinya ingin bertanya langsung, kami persilakan, boleh sebelum kita bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau mau bertanya langsung juga boleh. Oke, ya, coba kita tanyakan dulu yang di kolom chat dari Bapak Seno. Bapak Seno izin bertanya, dok, apakah kalau olahraga malam setelah pulang kerja, apakah bisa menyebabkan serangan jantung, dok? Ya. Sebenarnya sih exercise nggak apa-apa. Memang kalau kita nggak punya waktu sih tidak apa-apa. Memang disarankan pagi atau sore tapi tidak masalah. Tapi kita harus tetap cukup istirahat, tidur. Jadi jangan sampai pulang kerja olahraga itu nggak apa-apa kok Pak. Lebih bagus dari Bapak tidak olahraga sama sekali. Tapi Bapak harus pastikan Bapak cukup tidur. Tadi kan kita inginnya cukup tidur 7 jam. Jadi kalau emang ada waktunya malam itu it's okay, nggak masalah. Baik. Oke, mudah-mudahan cukup puas ya. Sangat puas dengan jawaban dari Dr. Dewi. Kemudian ada lagi pertanyaan
dari Bapak Ebit nih, izin bertanya dok, seberapa besar sih peran minuman beralkohol terhadap resiko jantung koroner? Nah ya, konsumsi alkohol yang berlebih memang dia meningkatkan resiko terjadi karena di dalam alkohol pun terdapat kandungan gula yang cukup tinggi ya. Untuk terjadinya karena dia meningkatkan resiko untuk terjadinya obesitas yang secara tidak langsung dia menyebabkan resiko terjadi arteriosklerosis. Tapi memang berdasarkan panduan juga minum wine itu masih 1 sampai 2 gelas sih masih boleh dianjurkan, tapi yang berlebih tidak dianjurkan. Baik. Ya, itu ya Pak Ebi jawabannya tadi. Jadi soal jam berlebih juga ya. Baik, selanjutnya dok ada pertanyaan titipan nih dari Ibu Monik. Mungkin juga mewakili pertanyaan yang lain. Dok, saya pernah MCU, kemudian hasil MCU itu hasilnya positif iskemik respon dok. Lalu di follow up untuk dilakukan MSCT koroner. Ternyata hasil MSCT koronernya normal. Itu gimana ya dok penjelasannya ya dok ya? Dia tidak ada secara klinis, secara ini nggak ada keluhan apa-apa, terus tidak ada riwayat apapun, tidak merokok juga, faktor-faktor resiko yang tadi semuanya disangkal dok. Tapi hasil MCU-nya positif iskemik respon. Kemudian di CT koroner hasilnya normal. Itu bagaimana dok? Jadi kan ini memang banyak ya kita dari medical check up didapatkan hasil positif. Kalau saya selalu menjelaskan dari saringan pasien itu treadmill merupakan screening dasar untuk ke arah iskemik. Fungsinya macam-macam untuk treadmill itu menentukan kapasitas fungsional, melihat ada aritmia, ada iskemik. Nah, yang iskemik itu adalah apa? Iskemik adalah kekurangan suplai dari otot jantung akibat itu. Nah, itu kita lihat dari mana? Gambaran EKG. Nah, dari gambaran EKG ada perubahan apa enggak? Memang sensitivitas dan spesifitas dari treadmill itu tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 60-70%. Jadi emang kalau kita keakuratannya tidak terlalu tinggi. Cuman kan kita nggak mungkin semua peserta, apalagi ribuan pasien Pertamina, kita lakukan pemeriksaan langsung CT scan. Satu, selain masalah biaya, kedua CT scan itu juga ada sedikit radiasinya dan prosedurnya juga lebih memakan waktu. Jadi kita screening. Nah, dari itu treadmill. Nah, tapi karena dia keakuratannya tidak terlalu baik, jadi adalah kemungkinan untuk false positif maupun false negatif. Jadi mungkin ada orang-orang yang terjaring hasilnya positif, padahal pas kita pastikan dengan MSCT koroner hasilnya normal. Nah, memang jadi mungkin kita 1.000 orang nih kita treadmill. Kemudian 50 orang hasilnya positif. Dari 50 orang itu belum tentu 50 orang itu ada penyakit jantung koroner. Bisa saja dari 50 orang itu mungkin hanya 10 atau 20-nya yang ternyata ada sumbatan gitu. Jadi memang itu saringan dasar gitu. Nanti sih bisa mungkin juga terjadi itu akibat kita bilang positif biasanya akibat perubahan dari EKG. Nah, perubahan EKG itu penyebabnya macam-macam. Bisa juga misalnya karena ada gangguan posisi jantungnya beda atau heart rate-nya yang cepat naik karena orangnya jarang heart rate-nya cepat tinggi karena ada orangnya kebugarannya kurang, bisa saja. Kita tidak tahu. Nah, untuk kita tahu ini penyebabnya yang mana, yang memang kita pastikannya dengan CT scan koroner. Tapi ya itu tadi kembali treadmill keakuratan memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 60-70%. Baik dok, terima kasih atas jawabannya mengenai hasil MCU tadi. Baik, ada lagi pertanyaan dari, ini ada yang minta untuk materi, apakah bisa di-note? Bisa ya dok ya, nanti kita persiapkan dulu ya.
Ada pertanyaan dari Bapak Dani. Selamat siang dok, izin bertanya, apakah setiap nyeri di sekitar area dada, depan atau belakang, kiri atau kanan itu berarti sinyal dari adanya gangguan masalah jantung atau tidak selalu, Bu Dokter? Gimana tadi? Bapak Ebit. Jadi, sorry maaf. Dari Bapak Dani, jadi kalau ada nyeri dada sekitar area dada, baik depan ataupun belakang, kiri ataupun kanan, itu apakah sinyal sebetulnya dari adanya gangguan masalah jantung atau tidak selalu mesti bahwa ini adalah gangguan jantung? Ini tadi di pemaparan awal ya dok, materi ada salah satu gejala-gejala jantung. Sinyal tadi memang itu kan tadi kembali ya, tadi ada gejala khas tadi mungkin itu bisa merupakan tadi nyeri dada di depan, di belakang, bisa saja sinyal dari jantung ataupun bukan. Nah untuk tahu itu kita merupakan sinyal dari jantung atau bukan, kita memerlukan pemeriksaan lanjutan seperti ya pemeriksaan dari dokternya, kemudian serial EKG, kemudian ataupun pemeriksaan lab darah gitu. Jadi bisa disinyal dari jantung ataupun bukan. Tapi untuk kita tahu itu dari jantung, memang kita butuh pemeriksaan lanjutan. Jadi tetap kita harus make sure ya dok ya dengan pemeriksaan lanjutan karena memang sebetulnya itu adalah bisa jadi salah satu gejala juga. Nah para perwira Pertamina ya mungkin ada kala memang itulah bersyukurnya kita bisa melakukan tindakan general check up ya di RSPP ya untuk kita bisa men-screening permasalahan seputar dengan koroner ini juga. Baik, saya sangat yakin para Bapak Ibu dan perwira Pertamina masih memiliki segudang pertanyaan mengenai jantung koroner ini, namun apalah daya waktu kita sangat terbatas. Jadi silahkan mungkin nanti bisa menanyakan secara pribadi di jam praktek Dokter Friskita Dewi. Beliau praktek dari hari Senin sampai Jumat, jam-jamnya ada tertera di layar ya, silakan di capture Bapak Ibu. Baik, dengan demikian selesailah sudah acara seminar health talk kita mengenai merdeka dari jantung koroner ini. Sedikit saya ambil kesimpulan yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Dewi bahwa dari 2019 sampai 2021 di Amerika sendiri ini jantung koroner masih penyebab kematian utama nomor 1, kemudian disusul oleh cancer dan COVID-19. Sedangkan di Indonesia sendiri itu di angka 1 dan 2. Kemudian koroner ini juga bisa terjadi di seluruh tubuh kita, bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal, dan bisa di kaki juga bahkan ya. Jadi intinya atherosclerosis bisa terjadi di seluruh tubuh. Tanda dan gejalanya tadi juga sudah disebutkan, dia ada bisa nyeri dada, kemudian keringat dingin, mual muntah, dan tidak nyaman di dada. Nah, kemudian apa nih? What we can do kalau misalkan kita menemukan ada pasien yang seperti ini? Yang pertama sekali adalah kita amankan penderita, berikan penderita, kemudian istirahatkan sampai nyeri berkurang atau hilang. Kemudian jika ada oksigen kita berikan oksigen. Kemudian call for help, jangan lupa. Dan jika ada aspirin kita berikan aspirin. Dan jika ada nitrat kita berikan nitrat di bawah lidah. Dan don't be panic. Baik, oke Bapak Ibu para perwira Pertamina Group, dengan demikian selesailah sudah seminar Health Talk tentang merdeka dari jantung koroner. Mudah-mudahan seminar siang hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas partisipasi semuanya dan saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan berbagai macam judul-judul yang juga tentunya tidak kalah menarik. Sekian, selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dok. Izin live.
Terima kasih Bu Dokter, terima kasih. Izin live.